Setiap orang pasti pernah kecewa. Kadang-kadang kita sudah percaya kepada seseorang atau kita sudah mulai dekat sama seseorang, tapi seseorang itu mengecewakan. Banyak orang di sekeliling kita merasa bahwa perbuatan kita harus baik kepada mereka, padahal mereka nggak melakukan hal yang mereka ucapkan. Contohnya adalah, misalnya nih ya, kamu jangan suka merugikan orang lain, kamu jangan suka kayak apa sih namanya kasar, kamu jangan suka kayak memanfaatkan kekuasaan kamu. Tapi dia sendiri kayak gitu. Pada saat kita melakukan itu ke dia nggak terima. Padahal kamu sudah tahu, kamu membela dia mati-matian, kamu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik gitu loh. Kamu berusaha membedakan dia dengan orang lain yang selama ini telah mengecewakan kamu. Tapi ujung-ujungnya kamu kecewa lagi, kamu kecewa lain, dan kamu kecewa lagi. Yang aku mau bilang adalah, itu sudah lumrah. Dalam kehidupan ini kamu pasti akan ketemu dengan berbagai macam tipikal orang. Dari orang yang munafik, dari orang yang pengadu domba, dari orang yang mencari kesempatan, dari orang yang ingin mencapai posisi tertentu menjadi orang lain. Itu hal yang biasa, jadi jangan kaget. Yang sekarang kamu bisa lakukan adalah kamu harus belajar dari apa yang kamu dapat. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu harus berjuang untuk kamu. Jangan pernah kamu merasa bahwa kamu gak enak. Kamu harus membantu orang. Memang gak salah. Ada beberapa sifat manusia memang gak enakan, dan dia pasti merasa gak enak banget kalau gak ngebantu, merasa gak enak banget kalau gak jawab. Setidak sukanya kamu, pasti kamu akan bantu. Tapi kamu harus yakin dan kamu harus siap bahwa kamu akan dikecewakan. Karena itu sudah pasti, karena itu sudah aturannya. Bahwa kebaikan kamu tidak akan pernah ada artinya. Selama kamu baik sama dia itu cuma memanfaatkan kebaikan kamu saja. Karena sifatnya dia memang orang yang tidak tahu terima kasih. Dan dia memang suka memanfaatkan orang untuk kepentingannya dia. Kenapa orang-orang seperti ini selalu ada? Memang yang baik itu ditemukan selalu dengan yang buruk, agar yang baik ini bisa menjadi contoh buat yang buruk. Kenapa yang buruk ini tidak ketemu dengan yang buruk? Belum saatnya. Karena ada saatnya nanti mereka akan menemukan jalan mereka sendiri untuk sadar apa yang mereka lakukan sebenarnya salah. Jadi buat kamu-kamu yang kecewa dengan sahabat, teman, bahkan keluarga, percayalah bahwa itu adalah prosesnya kamu. Bahwa itu adalah proses perjalanan kamu, proses dari kehidupan ini. Itu adalah warna-warninya hidup. Karena tidak ada orang yang tidak menemukan sifat-sifat seperti itu kecuali kamu tidak bergaul. Kalau kamu bergaul di dunia toksik, itu lebih parah. Kalau kamu menggaul di kelas bawah, itu lebih parah. Karena banyak kali orang-orang yang di bawah sana, orang-orang yang level pendidikan yang tidak tinggi, mereka bicara semau-maunya mereka. Tapi apakah yang di level atas ada? Ada, tapi tidak banyak. Mereka kebanyakan rata-rata adalah orang yang mencapai finansial yang tinggi karena mereka usaha kerja keras, tapi mereka bukan dari pendidikan yang baik. Mereka pasti merasa bahwa hidup ini ya karena uang, hidup ini ya semua bisa diatur, ada uang gitu. Tapi kamu jangan pernah kecewa, lakukan saja selama kamu bisa melakukan. Kalau kamu tidak bisa, lebih baik kamu diam. Kalau kamu membutuhkannya, ya kamu kerjakan saja. Kalau kamu tidak membutuhkannya lagi, ya sudah, selesaikan. Ada berbagai macam tipe yang bisa menahan, ada yang tidak bisa tidak bisa menampakkannya, ada yang dia benar-benar menahan untuk tidak menampakkannya. Jadi semua itu pilihan. Jadi menurut aku ya guys, selama kamu dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, jangan kamu masukkan hati. Kamu ingat saja tujuan kamu apa yang kamu harapkan, apa yang kamu sedang tuju atau kamu mau raih. Fokus pada itu. Jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus pada tujuan kamu. Karena saat kamu lengah, saat kamu menyerah, mereka akan senang. Mereka akan merasa tujuan mereka terwujud.